Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desis Vika. Kali ini video masih mengenai video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti teruntuk kelas 8 dan membahas bab kelima dengan tema mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Mari sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari gambar ini kita bisa melihat ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram. 1. Makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Halal, yang artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. 2. Thayyib, yang artinya baik, mengandung gizi, bernutrisi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bih. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, sekarang menjadi lebih jelas bukan, bagi seorang muslim makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut. A. Halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Halal dari segi cara mendapatkannya. C. Halal dalam proses pengolahannya. Ada orang yang menyatakan bahwa untuk bisa mendapatkan makanan yang halal itu sulit. Namun, banyak juga orang yang mampu menjaga diri agar makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dijaga akan kehalalannya. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. 1. Makanan yang halal. 1. Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. 2. Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. 3. Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Selanjutnya yang kedua, makanan haram. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam surat Al-Maidah ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitahu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li khairillahi bihi wal mukhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul,
yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Dalam ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram adalah 1 bangkai, 2 darah, 3 daging babi, 4 daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, 5 hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain atau diterkam binatang buas, dan 6 hewan yang disembelih untuk berhala. Selanjutnya B, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. C, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan atau khaba'is. D, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Selanjutnya, 3. Minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalam dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal, A. Tidak memabukkan, B. Tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah. C. Tidak najis, D. Didapatkan dengan cara yang halal. Selanjutnya, 4. Minuman haram. A. Minuman yang memabukkan atau khamar. Adapun jenis-jenis minuman yang haram, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musrin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Abu Daud. Artinya dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cairan maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntik ke dalam tubuh, misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengonsumsi khamar, baik sedikit ataupun banyak, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Selanjutnya B, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. C. Minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalnya, minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. 5. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut. A. Mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makan dan minuman yang halal. B. Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang konsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. C. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. 6. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut yaitu A. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Akibat buruk meminum khamar diantaranya 1. Menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa. Misalnya, gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. 2. Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. 3. Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. C. Makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya, khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, di antaranya tekanan darah tinggi, kanker jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. Dan D. Menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat
Maidah ayat 91. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Sampai di sini materi yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ibu tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.